Halo, selamat malam Mbak Virus. Ini saya Lang munculin foto, nggak bisa. Langsung aja lah mulai ya. ya langsung aja nggak apa-apa. Jadi eh, malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Dokter Virus, spesialis neurologi. Jadi Ya, beliau ini adalah dokter di RSUD Smart di Pamekasan. Jadi malam hari ini kita akan membahas macam-macam kelumpuhan. Kadang orang itu apa sih lumpuh itu? Apa bedanya dengan stroke? Apa bedanya dengan lain-lain? Mungkin sedikit dok, definisi lumpuh itu apa dok ya dok? Kalau boleh kita berdiskusi di sini. terima kasih Dokter Farhat. Jadi dimulai dari definisi kelumpuhan itu sendiri, yaitu merupakan suatu kondisi ketika satu atau beberapa bagian tubuh tidak dapat digerakkan. Gangguan ini dapat disebabkan oleh gangguan pada otot atau saraf, ya. Bisa karena cedera atau penyakit tertentu lainnya, ya. Kelumpuhan itu bisa terjadi secara sementara ataupun permanen. Bentuknya bisa hanya kelemahan maupun sama sekali tidak dapat digerakkan. Itu, dokter. Oke. Jadi menurut definisi tadi ada karena otot, ada karena sarafnya ya dok ya, kalau tidak salah. Ya, baik. Iya, Jadi benar. tidak bisa. Kemudian dok, jadi mulai dari tidak bisa digerakkan sampai berkurangnya gerakan. Terus bedanya Ya, dengan stroke apa dok? Jadi ini kan agak orang tuh sekarang gampang mendefinisikan lumpuh, stroke gitu. Itu bedanya gimana dok? Kita menggali ya, itu. ya. Eh, Stroke itu penyebab apa? Kelumpuhan itu penyebabnya macam-macam, Lora. Ya, kalau dari ilmu penyakit saraf itu bisa disebabkan oleh saraf pusat maupun saraf tepi, ya. Kalau stroke itu salah satu kelumpuhan yang disebabkan oleh gangguan pada saraf pusat. Sedangkan otot itu Oke, sebetulnya merupakan bagian dari jaringan saraf, ya. Jadi stroke itu termasuk penyebab kelumpuhan. Jadi Hmm, lumpuh itu ada yang mendadak, ada yang perlahan-lahan, semakin lama semakin memberat. Iya, jadi dari oke, oke. penyebab orang biar bisa dibedakan. Penyebabnya itu bisa stroke, ya, bisa kecelakaan juga bisa tumor otak, bisa infeksi, bisa, ya. Kemudian cedera tulang belakang, jatuh, itu juga bisa. Bahkan hal Oke. yang sederhana seperti misalnya kurang asupan buah-buahan gitu. Bisa terjadi kelumpuhan karena hipokalemi. Misalnya kita juga diare, muntah-muntah hebat gitu. Itu bisa lumpuh juga, itu hipokalemi. Jadi kalau Dokter Farhad bertanya stroke itu apa? Itu bagian dari penyebab kelumpuhan begitu. Oke. Jadi gini dok, kapan kita mendiagnosis, mengenali, wah saya ini lumpuh. Ini kan Hmm. masyarakat ini kan nanya, loh jangan-jangan saya nggak bisa gerak ini lumpuh. Kapan kita harus mengenali ini lumpuh yang harus segera ditangani atau hanya gejala yang ringan? Intinya kapan lah kita waspada bahwa lumpuh ini akan menjadi bahaya itu gimana dok? Ya, jadi gini ya. Jika kelumpuhan itu terjadi mendadak, segera ke IGD ya. Ataupun kelumpuhan yang disertai dengan kesulitan bernafas, itu juga segera ke IGD ya. Kelumpuhan separuh tubuh, separuh wajah, kemudian pelo ya. Pelo itu juga merupakan kelumpuhan dari lidah ya. Kemudian usianya sudah tua, ada riwayat darah tinggi, ada riwayat kencing manis, mendadak, tidur ataupun saat aktivitas itu segera ke UGD ya. Jika kelumpuhannya itu terjadi perlahan-lahan, kemudian sebelumnya kita mengalami kesemutan misalnya, kemudian sebelumnya kita mengalami nyeri pada tulang belakang, itu kita cukup ke dokter spesialis saraf, tidak perlu langsung ke UGD. Begitu Hmm. terjadinya.
Tuh, Dokter Farhat. Yang paling patut diwaspadai kan kalau tidak salah itu yang lumpuh akibat stroke ya dok ya. Betul, Bagaimana betul. dok ini masyarakat ini bertanya misalnya bagaimana sih mengenali gejala awal stroke itu bagaimana? Mungkin itu dok sedikit dijelaskan biar kita oh ini waspada nih kita sudah hati-hati ini akan stroke gitu dok. Monggo dokter Virus. Ya, sebenarnya Farhat, kalau bicara tentang stroke, saya tadi sudah sampaikan, stroke itu adalah kelumpuhan mendadak pada separuh tubuh ya. Bisa berupa kelumpuhan mendadak, kesemutan mendadak, tidak bisa bicara mendadak, buta mendadak, hilang ingatan mendadak ya. Itu sudah merupakan suatu stroke. Apalagi jika orang tersebut memiliki faktor resiko stroke. Faktor risiko stroke itu 3 terbesar, yaitu hipertensi, diabetes, dan merokok. Ya, jika sudah terjadi Oke. stroke, kita harus segera ke UGD. Tapi dalam kesempatan kali ini yang perlu saya ingatkan dan bahkan saya sampaikan kepada pasien-pasien saya, yang paling penting adalah mencegah stroke itu sendiri. Ya, pola hidup sehat, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, perbaiki pola makan, gaya hidup sehat, olahraga. Jadi jangan sampai terjadi stroke. Kalau hipertensi cepat diobati, jangan dibiarkan meskipun tidak ada keluhan seperti itu. Karena kalau sudah stroke itu pilihannya 2, kematian atau kecacatan. Kecacatannya di sini bisa sedang, ringan maupun berat. Seperti itu. Apa dok komplikasi stroke yang paling sering dok yang dokter temui sehari-hari dok? Jadi untuk kita mencegah kalau terapi stroke ini lebih cepat kan lebih baik. Apa yang bisa dicegah? Monggo dokter Virus. Yang bisa dicegah yaitu olahraga rutin ya. Apa yang dimaksud rutin? Kita lakukan minimal 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Tidak usah yang susah-susah kita ke gym, aerobik. Cukup jalan kaki saja, sepedaan itu ya. Kemudian kurangi garam, kurangi gula, ya. Kemudian istirahat cukup, ya. Tidur yang nyenyak 6 jam minimal sehari. Kemudian yang tidak kalah penting dan kadang disadari ya, emosi maupun capek kerja, dok. Karena penelitian yang terbaru itu bekerja lebih dari 10 jam sehari selama lebih dari 10 kali dalam waktu 1 bulan itu juga meningkatkan kejadian stroke sebesar 1,9%. Jadi kecapean itu juga menyebabkan stroke. Begitu. Sama mendengkur juga bisa. Jadi intinya pola hidup sehat lah. Gitu. Terutama yang senengnya padang atau kaldu tiap hari dokter Farhat. Jadi nafsu bagi saya juga nafsu makan tuh juga nafsu ya, nggak cuman nafsu makan, nafsu emosi, makan itu juga begitu. Jangan terlalu gemuk juga ya, karena obesitas itu juga faktor risiko stroke. Seperti itu dokter Farhat. Ini sambil menjawab pertanyaan teman-teman dok kalau nanti ada yang mau tanya. Jadi memang Baik. ini tema ini dok diangkat dari kemarin itu di RSUD Bangkalan itu ada kasus dok. Jadi ada pasien Ya, pos operasi sesar itu ya. teman-teman itu dituntut karena keluar operasi lumpuh. Nah ternyata setelah Ya. kita periksa itu refleks-refleksnya masih baik. Jadi definisi lumpuh itu kan tidak seperti yang kadang orang masyarakat pikir itu nggak bisa begini itu lumpuh gitu dok. Padahal kemarin itu masih bisa karena adanya imobilitas yang lama jadi pasien tidak bisa bergerak. Jadi tipsnya dok sekarang tipsnya untuk secara sederhana ini saya ada slide tadi yang jenengan kasih cuman belum
Bisa saya tampilkan. Gejala dan tanda-tanda stroke. Ini ada senyum yang tidak Ya, simetris. gini. Kemudian gerak melemah separuh. Ya dok. Mungkin secara simpel dok, ini kapan kita harus ke rumah sakit? Tadi kan jenengan sudah menyatakan sedikit. Secara diulangi mungkin secara simpel. Jadi intinya Tuhan itu adalah kondisi di mana satu atau beberapa bagian tubuh tidak dapat digerakkan. Jadi kalau tiba-tiba mata Anda nggak bisa berkedip gitu ya, atau lidah Anda nggak bisa gerak gitu ya, atau tangan Anda, kaki Anda tidak dapat digerakkan, segera mencari bantuan. Kalau mendadak, segera ke UGD. Kalau itu terjadi perlahan-lahan, misalnya awalnya kakinya itu hanya kesemutan aja selama 1 minggu atau 1 bulan. Tapi kok semakin lama, semakin memberat atau ada gejala tambahan. Awalnya kesemutan, kemudian nggak bisa digerakkan. Itu ke dokter saraf, dokter Farhat. Iya, seperti itu. Eh karena kalau mendadak itu biasanya stroke ya. Atau nih, jatuh ya, dari ketinggian misalnya, jatuh dari motor, terus lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan. Itu mungkin ada trauma eh, cedera saraf tulang belakang. Itu harus segera dioperasi. Begitu dokter Farhat, supaya tidak menimbulkan kecacatan yang permanen. Seperti itu. Kalau hanya lumpuh separuh wajah, itu mungkin saja Bell's palsy, bukan stroke. Jadi kalau stroke itu separuh badan, bukan hanya separuh wajah. Jadi hemiparese namanya. Hmm. Mulai dari bibir, lidah, tangan, kaki. Tapi kalau hanya wajah saja, tangan kaki tidak mengalami kelumpuhan, mungkin saja itu merupakan suatu Bell's palsy atau kelumpuhan saraf tepi. Tapi tidak selalu ya, ada tertentu di mana stroke-nya mungkin di batang otak. Makanya kalau ada kelemahan satu atau bagian tubuh, segera menemui dokter spesialis saraf. Kalau mendadak, segera ke IGD. Kalau Rumah pasien sakit. dokter Farhat Oke. yang dokter Farhat habis operasi itu lumpuh, itu banyak faktor Farhat, mungkin hipokalemi atau dia anemi, kumin, itu bisa terjadi antara ataupun komplikasi yang sering yang saya jumpai Guillain-Barré syndrome ya. Jadi penyakit autoimun karena ibu hamil melahirkan itu daya tahan tubuhnya lemah sehingga terjadi penyakit autoimun sehingga lumpuh. Itu nggak bisa disalahkan dokternya, itu takdir ya, qadarullah ya. Nggak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu. Oke. Jadi lumpuh sendiri itu juga sebabnya banyak ya dok ya. Jadi tidak, kita harus teliti, harus dianalisa secara betul ya. Gitu dok ya. Iya benar. Ini sifatnya mungkin Nah, karena soalnya jangan sampai perifer. cacat pusat. Oke, oke, oke. Halo dokter Ferus, masih jelas? Halo, masih jelas suaranya? Halo, Iya dok, Pak Ferus. dokter. Ya halo dok, Kelihatan? udah lancar Sudah. kelihatan. Jadi gimana dok? Diulangi tadi sempat putus. Jadi untuk eh, memastikan penyebab kelumpuhan ini kan juga tidak sederhana itu dok. Jadi bagaimana Ya diulangi betul. sedikit dok? Jadi lumpuh itu saya ulangi lagi adalah beberapa bagian tubuh tidak dapat digerakkan. Yang paling sering dan bahaya itu adalah stroke ya. Tapi tumor otak juga bisa lumpuh gitu ya. Kemudian tumor tulang belakang juga bisa lumpuh ya. Kemudian ada penyakit-penyakit autoimun seperti multiple sclerosis, kemudian ada miastenia gravis. Jadi kok mata saya, misalnya hal sederhana, dok mata saya ini semakin siang semakin nutup, nggak bisa dibuka gitu. Itu juga termasuk kelumpuhan. Ada tuh namanya miastenia gravis. Jadi pada otot akibat gangguan asetilkolin dan sebagainya. Itu juga pokoknya kalau ada bagian tubuhnya nggak bisa gerak deh, Laura.
Itu lumpuh namanya Lora. Ini dokter virus ini manggil saya biasanya Lora. Jadi, Oh, astagfirullah. Oh, panggil jadi, gimana, Bu? Iya, Dokter Farhan. iya nggak Itu apa-apa. Ini kan forum santai aja. Ini alhamdulillah ada yang nonton. Lumayan lah untuk hiburan. Saya pikir nggak ada yang nonton. Jadi, iya minggu. eh jadi dokter virus, memang sebab lumpuh ini kan tadi dokter virus sudah menjelaskan ya. Kita harus lihat Mm-mm. dulu, jangan misalnya eh, setelah tindakan lumpuh itu langsung dari Tindak. eh, tindakannya itu kan tidak selalu begitu. Jadi Ya. mungkin tadi dokter Faiz sudah menjelaskan bisa karena tumor otak, stroke, makanya perlu dianalisa lebih lanjut gitu. Ini Rosisya ini siapa? Pak Rosi ya, dokter Rosi Ya, Pamekasan itu ya. iya. Aduh, Masya Allah. Jadi ini adalah acara tiap mingguan sebenarnya dokter virus. Jadi kemarin itu ada dokter anak, ada dokter kulit juga. Jadi nanti biasanya itu nanti pertanyaannya setelah acara live-nya selesai, baru nanti di komen tuh banyak yang nanya. Oh, Oh, mungkin nanya begitu. ini, nanya itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung ke WA-nya DM aja dokter virus, follow dokter virus bisa DM nanti. Kalau mau periksa langsung ke rumah sakit Siap. atau ke praktekannya dokter virus di Pamekasan. Terima kasih Siap. dokter virus. Ini juga ajang silaturahmi saya sama dokter virus. Mungkin setelah ini Bener-bener. saya mengajak dokter Adiba mungkin nanti mana dokter. Jangan Ya, lupa Dokter Saiful ya. dokter Saiful Selama ini, punya IG nggak dia, dokter Saiful? selama ini pahlawan Oh, tuh di Pamekasan tuh. oke. Ini saya ngejar followernya sampean banyak tentang followernya. Selalu Oh iya, anu. udah di private loh, Ra, makanya nggak nambah. Kalau nggak di private, Oh, iya 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 iya. Kenapa? Jadi bagaimana kondisi COVID di sana, dokter virus oh iya, COVID, di eh, Pamekasan? ya agak sedih sih. Banyak lagi, Dokter Farhat. Hmm. Lagi, banyak lagi. Begitulah. Kondisinya Oh, semakin sebenarnya, semakin bertambah kasusnya. ini ada follower. Jangan dokter Saiful, dok. Dokter Rosi aja. Ini nanti saya gilir semua teman-teman Pamekasan. Dokter Rosi nanti saya japri. Saya Dokter DM Rosi nanti. udah sering tuh Dokter Rosi live sama Live Rumah ya, Sakit sering. Kusuma. Oh iya, Sering. saya ajak. Soalnya saya pengen nyari teman-teman yang di luar Bangkalan biar anu banyak nambah lagi. Dokter Siap. Rosi siap-siap ya, saya ajak ya. Dokter Rosi bedah. Kalau sempat Nanti, malam ini Rosi. aduh, ini gara-gara malam minggu kita jarang keluar dokter virus. Gara-gara saya ini kan alumni COVID. Jadi Iya. takut kalau sekarang keluar. Jadi kerjaannya ya IG-IGan gini. Iya. Ya alhamdulillah Dokter masyarakat. Pokoknya kalau Gitu. ada yang sembuh, jangan didiamkan saja, segera Oke. berobat. Dari Jadi, atas sampai bawah, kalau lumpuh segera diobati. oke, terima kasih. Terima kasih dokter virus. Kesimpulannya lumpuh tadi sudah dijelaskan macam-macam sebabnya, gejalanya, tanda-tanda yang paling sering, yang paling bahaya adalah stroke. Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih para viewer 15.000 viewer. Makasih waktunya Pak Virus. Malam minggunya saya eh, gunakan untuk live IG. Terima kasih. Wah ini ada ayah saya ini. Ini anu loh, Syarifah jangan digodain loh ya. Oh, baik. Digodain nanti. Ya sudah Siapa dokter itu? Virus. Terima Baik-baik. kasih. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum. Ya Waalaikumsalam. sama-sama. Salam. Sehat-sehat.